Pernahkah Anda mendengar kisah nyata tentang pasangan lansia yang masih aktif berhubungan intim 3 kali seminggu di usia 67 tahun? Mungkin Anda sempat mengernyitkan dahi, menganggap itu mustahil. Bukankah di usia segitu tubuh sudah lemah? Energi sudah tidak sebanyak dulu? Tapi tunggu dulu, apa yang selama ini kita pikir mustahil, justru bisa menjadi sumber harapan baru. Banyak orang mengira gairah cinta hanya milik mereka yang muda. Tapi kenyataannya, gairah bisa tetap hidup jika dirawat dengan benar. Cinta sejati, ditambah kebiasaan sehat dan komunikasi yang terbuka, bisa menjadi ramuan ajaib yang menjaga keintiman tetap menyala, bahkan saat rambut mulai memutih dan keriput tak lagi bisa disembunyikan. Pak Darno dan Bu Siti, pasangan fiktif yang usianya sudah memasuki 67 tahun, menjadi inspirasi banyak orang di kampungnya. Mereka sudah menikah lebih dari 40 tahun, punya 3 anak dan 6 cucu. Tapi siapa sangka, setiap minggunya, mereka masih bisa menikmati momen keintiman layaknya pasangan muda. Kami tidak menggunakan obat apapun, tidak juga mengandalkan ramuan aneh-aneh, kata Bu Siti sambil tersenyum. Kami cuma terus saling cinta, saling sentuh, dan menjaga tubuh tetap sehat. Mereka rutin jalan pagi bersama, makan makanan bergizi, dan tak pernah sungkan berbicara tentang keinginan, atau ketidaknyamanan yang mereka rasakan. Mereka tahu bahwa cinta bukan hanya urusan hati, tapi juga tubuh, pikiran, dan perhatian. Dokter yang menangani mereka pun membenarkan, gaya hidup sederhana, namun konsisten adalah kunci vitalitas mereka. Kisah mereka bukan sekadar dongeng, tapi cerminan dari potensi luar biasa, yang bisa Anda raih juga, kalau tahu caranya. Sekarang, izinkan kami bertanya, berapa usia Anda saat ini, dan dari kota mana Anda menonton video ini? Coba tuliskan di kolom komentar. Siapa tahu, cerita Anda bisa menginspirasi orang lain juga. Jangan anggap remeh topik ini, hanya karena Anda merasa sudah tua. Justru di usia emas ini, kehangatan cinta dan sentuhan yang tulus, bisa menjadi sumber kebahagiaan yang luar biasa. Baik untuk fisik, pikiran, maupun jiwa. Video ini akan membongkar 7 rahasia mengejutkan dari pasangan lansia, yang masih aktif intim 3 kali seminggu, lengkap dengan penjelasan dari dokter ahli yang telah menangani ratusan pasangan seusia Anda. Jangan sampai ada satupun informasi penting yang terlewat. Karena mungkin, satu tips sederhana yang Anda dengar di menit keempat, bisa jadi penyelamat kehidupan rumah tangga Anda ke depan. Maka pastikan Anda menonton video ini sampai akhir, dan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video penting lainnya yang khusus kami buat untuk para sahabat lansia di seluruh Indonesia. 1. Saling sentuh dan peluk tiap hari. Banyak pasangan lansia mengira bahwa keintiman hanya bisa dibangun melalui hubungan fisik. Tapi nyatanya, rahasia pertama dari Pak Sutri berusia 67 tahun ini bukan soal fisik, melainkan kekuatan sentuhan kecil yang dilakukan setiap hari. Mereka punya kebiasaan yang mungkin terdengar sepele, tapi dampaknya luar biasa, berpelukan setiap pagi saat bangun tidur, dan sebelum tidur malam. Tidak peduli sedang lelah, bad mood, atau bahkan habis berselisih paham, mereka tetap menjaga kebiasaan ini. Menurut dokter ahli yang mewawancarai mereka, pelukan ini memicu keluarnya hormon oksitosin, atau yang sering disebut hormon cinta, yang bisa mempererat ikatan emosional dan mengurangi stres. Hormon ini penting, karena bisa meningkatkan kenyamanan dan perasaan tenang, yang merupakan dasar dari keintiman. Tidak perlu pelukan yang lama atau canggung. Bahkan hanya dengan mengelus tangan pasangan saat duduk di sofa, atau merangkul pundaknya saat nonton TV bersama, bisa memberi sinyal hangat bahwa Anda masih ada untuknya. Hal-hal sederhana inilah yang menjadi api kecil, yang terus menjaga cinta mereka tetap menyala. Dan ingat, jika apinya terus menyala, maka tak heran jika hubungan fisik pun tetap aktif. 2. Tidak malu bicara soal hasrat. Di banyak keluarga Indonesia, membicarakan soal keinginan seksual dianggap tabu, apalagi di usia tua. Tapi justru disinilah letak kekeliruan banyak pasangan. Pak Sutri lansia yang masih aktif 3 kali seminggu ini, tidak pernah malu bicara tentang hasrat, kenyamanan, dan kebutuhan satu sama lain. Sang suami, dengan santai bisa bertanya kepada istrinya, "Hari ini kamu capek nggak? Kalau sempat, aku ingin kita punya waktu berdua malam ini." Dan sang istri pun bisa menjawab jujur, tanpa merasa risih, atau takut disalahpahami. Komunikasi terbuka ini membuat mereka lebih saling memahami batas, keinginan, dan suasana hati masing-masing. Menurut dokter, kunci dari keintiman yang langgeng bukan pada seberapa kuat atau hebat secara fisik, tetapi pada kejujuran dan rasa aman untuk mengungkapkan perasaan. Komunikasi yang sehat menghindari rasa tertekan, menghindari salah paham, dan justru meningkatkan kedekatan emosional. Maka, jangan ragu untuk memulai obrolan kecil tentang apa yang Anda rasakan.
Anda mungkin kaget, karena bisa jadi pasangan Anda juga merasakan hal yang sama, tapi menunggu Anda untuk membuka topik lebih dulu. 3. Rutin konsumsi makanan peningkat sirkulasi. Siapa bilang stamina hanya bisa ditingkatkan dengan obat? Pasutri lansia yang menjadi inspirasi dalam video ini tidak pernah menyentuh obat kuat, tetapi justru mengandalkan makanan alami yang mereka konsumsi setiap hari. Sang suami rajin makan tomat, semangka dan kacang almond, yang menurut dokter sangat baik untuk menjaga kelancaran aliran darah. Sang istri, tiap pagi rutin minum air rebusan jahe, dan sesekali menambahkan bit merah ke dalam menu makan siang mereka. Tanpa disadari, pola makan ini sangat mendukung vitalitas mereka, membuat tubuh tetap segar dan sirkulasi darah lancar ke seluruh organ penting, termasuk organ reproduksi. Kata dokter, jika sirkulasi darah Anda sehat, maka reaksi tubuh terhadap rangsangan pun akan tetap optimal. Tak hanya itu, makanan sehat juga membantu mengontrol tekanan darah, menjaga gula darah tetap stabil, dan meningkatkan suasana hati. Jadi, sebelum buru-buru membeli suplemen yang mahal, atau mencoba obat dari iklan yang belum jelas, cobalah benahi pola makan harian Anda. Apa yang Anda makan hari ini, akan menentukan bagaimana tubuh Anda merespon cinta besok. 4. Jalan pagi dan senam berdua. Salah satu rahasia paling kuat, tapi sering diremehkan adalah aktivitas fisik ringan yang dilakukan bersama-sama. Pasutri ini tidak pernah melewatkan kebiasaan jalan pagi selama 30 menit di sekitar rumah. Kadang hanya keliling komplek, kadang sambil mampir beli sayur, atau menikmati matahari pagi sambil ngobrol. Mereka juga menyempatkan senam ringan di halaman rumah seminggu 2 kali. Selain menyehatkan badan, kegiatan ini juga menyegarkan pikiran dan meningkatkan hormon endorfin, yaitu hormon yang membuat kita merasa bahagia dan lebih rileks. Dokter menjelaskan bahwa dengan tubuh yang aktif bergerak, sirkulasi darah menjadi lebih baik, metabolisme meningkat, dan hormon-hormon yang mendukung gairah pun akan bekerja lebih optimal. Lebih dari itu, kebiasaan berolahraga bersama juga menjadi momen bonding emosional yang memperkuat rasa kebersamaan. Coba bayangkan, berpegangan tangan sambil jalan pagi, tertawa bersama saat melakukan senam, atau saling mengingatkan untuk tidak malas bergerak. Hal-hal kecil ini ternyata menjadi fondasi besar bagi kehidupan seksual yang tetap aktif di usia 67 tahun. 5. Selalu ada waktu untuk berduaan. Kesibukan di usia tua bukan lagi tentang kerja kantor atau urusan bisnis. Tapi seringkali malah digantikan dengan urusan cucu, kegiatan sosial, atau rutinitas rumah tangga. Banyak pasangan lansia kehilangan momen berdua, karena terlalu fokus ke hal lain. Tapi tidak dengan Pasutri yang kita bahas hari ini. Mereka secara sadar menyediakan waktu khusus hanya untuk mereka berdua, tanpa gangguan TV, HP, atau anggota keluarga lain. Kadang hanya sekadar duduk di teras, sambil minum teh sore. Kadang nonton film lama, yang dulu mereka tonton waktu pacaran. Kadang hanya ngobrol tentang apapun yang mereka rasakan. Momen sederhana ini, menurut dokter, sangat penting untuk menjaga kedekatan emosional dan memperkuat ikatan batin. Karena tanpa kedekatan emosional, gairah fisik akan cepat meredup. Dalam waktu yang hanya 15 atau 30 menit sehari, mereka bisa saling memperhatikan, saling mendengar, dan saling merespons satu sama lain. Dan disitulah bibit-bibit cinta tumbuh kembali, meskipun usia sudah 67 tahun. Jadi pertanyaannya, sudahkah Anda meluangkan waktu hari ini, hanya untuk pasangan Anda, tanpa distraksi apapun? 6. Pemeriksaan rutin dan konsultasi. Seringkali, masalah dalam kehidupan intim pasangan lansia, bukan karena cinta yang memudar, tapi karena ada gangguan kesehatan yang tak disadari dan dibiarkan. Inilah alasan mengapa Pak Darno dan Bu Siti rutin memeriksakan diri ke dokter, minimal 3 bulan sekali. Mereka tidak menunggu sakit dulu, baru datang ke klinik. Bahkan, mereka tidak malu berkonsultasi langsung mengenai kehidupan seksual mereka. Ya, benar. Mereka terbuka bicara soal kenyamanan, keinginan, bahkan hambatan yang mereka alami. Menurut dokter yang menangani mereka, langkah ini sangat penting. Banyak pasangan lansia sebenarnya masih punya gairah. Tapi fisik mereka mengalami hambatan seperti nyeri sendi, penurunan hormon, atau efek samping obat. Jika tidak dikonsultasikan, masalah ini bisa menjadi tembok penghalang yang semakin tebal. Dengan pemeriksaan rutin, dokter bisa membantu mengatur obat, menyarankan posisi yang aman dan nyaman, atau memberi terapi ringan, agar hubungan intim tetap bisa dilakukan dengan bahagia, dan tanpa rasa sakit. Sayangnya,
masih banyak orang seusia Anda yang merasa malu atau takut dianggap aneh kalau bicara topik ini ke dokter. Padahal, semakin cepat dibicarakan, semakin besar peluang masalah bisa ditangani dengan mudah dan cepat. Jangan sampai rasa malu membuat hubungan Anda dan pasangan menjauh. Jika pasangan ini bisa melakukannya dan terbukti bahagia, mengapa Anda tidak? 7. Tidak takut mencoba hal baru. Rasa bosan bisa datang bukan karena usia, tapi karena rutinitas yang itu-itu saja. Hal ini berlaku dalam kehidupan sehari-hari, dan juga dalam hubungan suami istri. Pasutri berusia 67 tahun yang kita bahas hari ini punya prinsip unik yang luar biasa. Mereka tidak takut mencoba hal baru meskipun sudah tua. Mereka mengganti suasana kamar dengan pencahayaan yang lebih hangat, menyalakan aromaterapi sebelum tidur, bahkan sesekali memasang musik lembut untuk relaksasi sebelum tidur. Mereka juga pernah mencoba teknik relaksasi seperti pijat ringan dan yoga pernapasan bersama. Semua ini dilakukan bukan untuk terlihat muda, tapi karena mereka sadar bahwa cinta butuh variasi agar tidak membosankan. Sang istri pernah berkata, "Kami tidak perlu mencoba sesuatu yang aneh-aneh. Cukup hal kecil yang membuat kami merasa diperhatikan dan dihargai." Dan sang suami menambahkan, "Kalau suasana hati istri bahagia, biasanya malam kami jadi lebih istimewa." Dokter menyetujui hal ini. Menurut beliau, variasi dan suasana baru dapat memicu kembali hormon dopamin dan serotonin. Dua hormon yang bisa meningkatkan rasa bahagia, nyaman, dan gairah. Jadi jika Anda merasa kehidupan intim Anda mulai terasa datar, mungkin Anda hanya butuh sentuhan suasana baru, bukan obat atau terapi berat. Cobalah ganti lampu kamar, coba minyak esensial, atau bahkan ajak pasangan Anda menulis surat cinta, seperti waktu pacaran dulu. Hal kecil, tapi bisa berdampak besar. Bonus tips dokter, cinta sejati adalah fondasi utama. Setelah mempelajari semua rahasia tadi, Anda mungkin bertanya-tanya, apakah semua itu akan berhasil kalau cinta di antara pasangan sudah dingin? Nah, disinilah bonus tips paling penting dari dokter ahli, yang menangani banyak pasangan lansia selama bertahun-tahun. Beliau berkata, semua teknik, makanan sehat, senam, dan komunikasi, tidak akan bertahan lama, jika tidak dibangun di atas satu hal, cinta sejati. Cinta sejati, bukan berarti tidak pernah bertengkar. Tapi cinta sejati adalah kesediaan, untuk terus memilih pasangan yang sama setiap hari. Bahkan ketika tubuh, sudah tidak semudah dulu. Pasutri 67 tahun ini, tidak hidup sempurna. Mereka juga pernah berselisih paham, pernah merasa jenuh, pernah merasa tidak didengar. Tapi yang membedakan mereka dengan kebanyakan pasangan adalah, mereka tidak menyerah. Mereka tetap saling memaafkan, tetap memeluk saat marah, tetap saling menyapa di pagi hari. Dan dari situlah kekuatan mereka tumbuh. Mereka tidak hanya menjaga tubuh mereka agar tetap aktif, tapi juga menjaga hati mereka, agar tetap hangat. Cinta mereka bukan karena bentuk tubuh atau penampilan, tapi karena kedekatan jiwa yang terus dirawat dengan sabar. Dan itulah alasan utama mengapa, meskipun usia sudah 67 tahun, mereka masih bisa bercinta, tertawa, dan saling menggenggam tangan. Layaknya dua anak muda yang jatuh cinta untuk pertama kali. Setiap pasangan punya cerita. Dan di usia senja, bukan berarti cerita itu harus berakhir. Justru bisa dimulai kembali dengan cara yang lebih hangat dan dalam. 7 rahasia ini bukan hanya soal menjaga hubungan intim, tapi tentang bagaimana kita merawat cinta, tubuh, dan jiwa, bersama orang yang paling kita sayangi. Karena sejatinya, cinta yang dirawat setiap hari tidak akan pernah menua.